Lucy. Aku membangunkan Lucy yang masih terlelap di balik selimut. Apaan sih, Mai? Aku masih ngantuk. Perempuan berambut keemasan tersebut langsung membungkus kepalanya dengan selimut. Bangun, udah siang. Aku mau membatalkan perjanjian itu, Mai. Aku gak kuat. Lucy menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Oke, kita bicarakan nanti di luar. Kamu mandi dulu, bau banget. Mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung. Tanpa banyak basa-basi, aku keluar dari kamar dan menghampiri Mas Ibnu yang sedang duduk membaca koran. Kenapa, Mai? Kok mukanya dilipet begitu? Cantiknya hilang tahu. Mas Ibnu mencubit pipiku. Memangnya aku cantik? Bukannya aku buruk rupa? Wajahnya bosenin dan kelihatan tua, sahutku kesal. Entahlah, akhir-akhir ini ruangan emosiku lebih tinggi dan sulit sekali untuk terkendali. Moodku mudah sekali berubah. Semuanya gara-gara suami dan gundiknya itu. Mas, aku mau pindah dari rumah ini. Aku gak mau menggantikan posisi Mailah. Gak enak banget ternyata hidupnya dia. Udah kayak pembantu. Rutuk Lucy seraya membanting bokongnya di kursi. Ya sudah, nanti Mas cariin kontrakan buat kamu, jawab Mas Ibnu tanpa menghentikan aktivitasnya membaca koran. Entah apa yang sedang ia baca, hingga wajahnya tampak sangat serius. Oke, kalau kamu menyerah, sebelum 6 bulan kamu harus bayar denda sesuai kesepakatan yang tertulis. Dan itu harus pakai uang kamu sendiri. Gak boleh pakai uang Mas Ibnu, timpalku santai. Aku mana ada duit, Mailah. Lagian kamu seneng banget sih bikin aku susah, protes Lucy, emosi. Kamu yang memulainya, Lucy, bukan aku. Dan kamu masih ingat kan? Kalau kamu melanggar perjanjian, aku akan menuntut kamu sama Mas Ibnu atas kasus perzinahan yang sudah kalian lakukan. Mendengar kata-kataku, Mas Ibnu langsung melipat koran yang ada di tangannya sambil menoleh. Kenapa kamu mau menuntutku juga, Mai? Kamu lupa semalam kita habis ngapain? Aku pikir setelah kita melakukannya, hubungan kita sudah baik-baik saja. Dan kamu melupakan masalah aku sama Lucy. Sambung Mas Ibnu panjang lebar. Enak saja. Aku ini kan masih istri kamu, Mas. Jadi masih punya kewajiban melayani kamu. Aku takut dosa kalau terus-terusan nolak kamu, pungkasku. Wajah Mas Ibnu berubah pias. Aku gak bisa melepaskan Lucy begitu saja. Karena bahaya kalau dia keluar dari rumah ini. Aku gak mau kecolongan lagi. Kalau Lucy pindah ke rumah kontrakan, itu akan membuat mereka leluasa untuk bertemu. Aku masuk ke dalam kamar dan lekas mengganti bajuku karena jarum jam sudah menunjuk ke angka 7. Andita juga sudah menghubungiku karena dia lupa membawa kunci toko. Mas, kamu kenapa sekarang? Lembek sama Maila sih, protes Lucy pada suamiku. Kamu tenang saja sayang. Mas sengaja baik-baikin dia. Nanti kalau dia sudah merasa melambung tinggi, karena Mas selalu manjain dia, Mas bakalan tinggalin dia supaya dia tambah sakit. Jadi kalau kamu lihat Mas lagi mesra-mesraan sama dia, kamu gak usah marah, jawab Mas Ibnu sambil mengusap lembut rambut ulet keket itu. Oh, jadi seperti itu toh. Oke, aku ikuti permainan kamu, Mas. Kita lihat saja siapa yang nanti bakal merasa sakit dan menangis-nangis. Aku pastikan kalian berdualah yang bakal merasakan hal seperti itu. Lo jual, gue beli. Lo ngajak main-main, gue layani. Aku berdehem sambil melintas di depan mereka. Gegas Mas Ibnu bergeser beberapa sentimeter dari Lucy dan kembali membaca koran yang entah apa beritanya. Mas, antarin aku ke tempat kerja dong.
Ucapku berusaha santai. Mas capek, Mai. Mas Ibnu menyahut sambil memegang tanganku. Ya sudah, aku minta jemput sama Bram saja. Mengambil ponsel dari dalam tas dan pura-pura menghubungi Abraham. Ya udah, Mas anterin. Tunggu sebentar ya. Mas Ibnu beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam kamar. Aku dibeliin cincin dong. Lucy menggerak-gerakkan jarinya, memamerkan cincin berlian yang dibelikan oleh suamiku. Aku tersenyum santai. Ini berlian loh, Mai. Kamu punya nggak? Sombong sekali dia. Kalau dia tahu aku dibeliin kalung yang harganya 10 kali lipat dari cincinnya, bisa kejang-kejang dia. Tapi ogah, pamer ah. Nanti dia minta dibeliin juga sama Mas Ibnu. Kan rugi. Itu berliannya asli nggak? Tanyaku sembari melipat tangan di depan dada. Kamu pikir Mas Ibnu semiskin itu sampai beliin berlian palsu buat aku? Kalau Mas Ibnu miskin, mana mau aku sama dia? Ogah banget pacaran sama orang kere. Kamu juga, Mai. Murahan banget ya. Belum cerai sama Mas Ibnu, sudah ada main sama Bram. Cerocos Lucy membuatku ingin tertawa. Ya Allah, wanita murahan. Malah neriakin wanita baik-baik murahan. Benar-benar gak tahu diri perempuan ini. Kayaknya perlu direndam otaknya pakai pembersih, biar otaknya bersih dan bisa mikir. Emangnya kenapa kalau aku ada main sama dia? Cemburu. Idih, amit-amit aku cemburu sama Bram. Gak level. Dia itu lebih pantas sama kamu kok, Mai. Sama-sama kampungan dan sama-sama orang susah. Aku memiringkan bibir menatap Lucy. Berarti kamu lebih susah dari aku ya, Lus? Secara ya, rumah kamu di kampung saja lebih jelek dari rumah aku. Orang tua aku masih punya mobil loh. Masih punya sawah berhektar-hektar. Lah, kamu malah gak punya apa-apa. Punya wajah cantik KW-KW doang, buat memikat laki orang. Cibirku. Diam kamu, Mailah. Jeritnya tidak terima. Ia lalu menghampiriku, menarik hijab yang membungkus kepala ini. Akan tetapi aku langsung menangkis tangan perempuan ular itu dan melintirnya. Dia memekik kesakitan. Aku tidak peduli. Rasanya api amarah di hatiku kian membara. Aku ingin dia tahu kalau aku ini bukan sosok wanita yang lemah dan mudah ditindas. Ada apa ini? Tanya Mas Ibnu sambil menatapku, lalu bergantian menatap Lucy. Kamu tanya saja sama wanita murahan itu, Mas, sahut Lucy sambil menunjuk ke arahku. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Lucy. Ibu kok malah tampar aku? Protes Lucy seraya memegangi pipinya yang merah karena kena tampar ibu mertuaku. Mulut kamu dijaga, Lucy. Jangan sekali-sekali kamu ngatain mantu ibu wanita murahan, karena dia itu wanita baik-baik. Hardik ibu menatap bengis wajah cucunya. Aku tersenyum penuh kemenangan melihat ibu selalu membelaku. Terlebih lagi Mas Ibnu hanya diam tanpa berkata apa-apa ataupun membela gundiknya. Dasar laki-laki cemen. Bu, Maila berangkat dulu ya. Ibu jaga diri baik-baik di rumah. Menjabat tangan ibu dan mencium punggung tangannya dengan khidmat. Kamu juga hati-hati di tempat kerja. Ibu mengecup puncak kepalaku. Ayo Mas. Menggandeng tangan suamiku, lalu melambaikan tangan kepada Lucy sambil mengucap salam. Wajah Lucy memerah mirip kepiting rebus. Tangannya terkepal dengan gigi menggertak. Pasti dia merasa kesal melihat aku bergandengan mesra dengan kekasih hatinya. Sekian.